Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardianto Gutomo, mahasiswa Magister Teknik Sipil dengan nomor Indu mahasiswa adalah di 21010124410043. Di sini akan memaparkan terkait dengan laporan ujian tengah semester dengan materi adalah di judulnya Pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Untuk implementasi terkait dengan manajemen mutu di Rumah Sakit Sehat Sentosa di sini adalah ada 8 kategori. Yang pertama terkait bahwa proyek ini adalah proyek strategis nasional yang pada waktu itu adalah pembangunan ini sebagai proyek nasional karena diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua di sini rumah sakit ini mempunyai standar internasional. Rumah sakit ini dirancang untuk memenuhi standar internasional dan ramah lingkungan. Nilai kontraknya juga cukup besar. Di sini nilai kontraknya sekitar di 1,2 triliun dengan durasi yang cukup pendek itu di 36 bulan. Yang keempat, ini adalah pentingnya manajemen mutu. Di sini manajemen mutu ini sangat krusial untuk menghindari adanya pemborosan, adanya rework, dan juga keterlambatan dalam proyek. Di sini juga ada standar ISO-nya yang diterapkan, yaitu ISO terkait dengan manajemen mutu adalah di 9001 di tahun 2015, yang menekankan terkait dengan pendekatan berbasis risiko dan pengendalian proses untuk mutu yang konsisten. Kemudian yang keenam adalah analisis permasalahan mutu. Di sini kita juga menganalisis laporan masalah mutu dalam proyek dengan pendekatan manajemen mutu yang modern. Untuk usulan perbaikan sendiri, di sini adalah memberikan usulan perbaikan berbasis data serta tools manajemen mutu yang relevan. Kemudian untuk kepatuhan spesifikasi, di sini kualitas meliputi kepatuhan terhadap spesifikasi dan efisiensi waktu. Untuk analisis akar masalah proyek, di sini ada 5 permasalahan, yaitu yang pertama terkait dengan kita adanya menggunakan eh, apa namanya analisis menggunakan alat bantu mutu. Menggunakan alat bantu mutu untuk menghadapi penyebab masalah di Rumah Sakit Sehat Sentosa. Lalu kemudian adanya diagram Fishbone. Di sini diagram Fishbone ini membantu dalam melihat akar masalah secara menyeluruh tanpa menyalahkan satu faktor tunggal. Ada juga menggunakan analisis 5 WHYS. Ini adalah membantu mengidentifikasi akar masalah utama, kurangnya sistem informasi pengendalian logistik. Kemudian adanya mengidentifikasi masalah krusial. Ini adalah 2 masalah krusial, adanya retak beton, kebocoran pipa menjadi fokus utama untuk analisis. Untuk tabel Pareto ini menunjukkan masalah yang paling berdampak terhadap biaya dan keselamatan. Di sini adalah kita menerapkan yang pertama terkait dengan fishbone diagram. Fishbone diagram di sini ada 5 kategori, yaitu ada terkait dengan material, metode, lingkungan, kemudian apa namanya eh, dan mesin. Di sini ada mutu beton yang terkait dengan material adanya terkait dengan mutu beton yang tidak sesuai spesifikasi, kemudian proporsi campurannya dan agregatnya. Kemudian untuk metodenya sendiri di sini adalah pencampurannya tidak merata, curah hujannya berlebihan, curing beton yang tidak memadahi. Ini menjadi salah satu faktor apa yang menjadi kendala-kendala. Kemudian untuk lingkungan sendiri adanya suhu ekstrim dan juga kelembapan tinggi. Kemudian ada mesin, di sini adalah terkait dengan alat batching plan yang tidak terkalibrasi atau dengan pompa rusak. Kemudian fishbone diagram tersebut di sini dapat membantu tim untuk melihat gambaran besar dari rekam masalah dan memastikan bahwa analisis yang tidak hanya menyalahkan satu faktor tunggal. Kita ada juga terkait dengan 5 why analysis. Yang pertama terkait dengan why was the rebar deliver late. Jadi di sini because the vendor failed to deliver on time. Why did the vendor fail to deliver on time? Because production was delay. Why was production delay? Because raw material were unavailable. Why were raw material unavailable? Because procurement requests were not submitted on time. Why were procurement requests not submitted on time? Because there was no integrated logistic and procurement. Nah, di sini kita dapat merunut dengan 5W analisis di sini bahwa ada root cause atau analisis akar masalah utamanya adalah kurangnya sistem informasi pengendalian logistik dan juga jadwal pengadaan material yang otomatis dan terintegrasi. Sehingga dengan ditemukannya root cause tersebut menjadikan ketidaksinkronan terkait dengan pendatangan pemesanan material, kemudian delivery material dan juga pendatangan material semuanya tidak menjadi sinkron atau bahkan ujung-ujungnya adalah tidak on time begitu.
Lalu kemudian di sini juga kita ada terkait dengan analisis Pareto. Di sini dari tabel Pareto di sini adalah kita dapat apa namanya merangkum atau meringkas apa namanya Pareto tersebut adalah item yang mempunyai efek yang signifikan. Yaitu yang pertama di sini sebagai contoh adalah terkait dengan kebocoran pipa. Di sini frekuensinya 50 kali, kemudian retak struktural beton 30, kemudian dimensi beton tidak sesuai 30, dokumen mutu tidak lengkap 40, dan juga keterlambatan material ini yang jumlahnya mungkin cukup banyak sehingga dampak biayanya cukup tinggi. Di sini apa namanya kita juga dapat membuat skor. Skornya adalah ada sangat prioritas, cukup prioritas dan juga prioritas. Di sini dari semua diagram Pareto tersebut kita buatkan dalam chart. Di sini ada chartnya, ada juga trennya terkait untuk apa namanya dari kebocoran pipa, dokumen mutu yang tidak lengkap, retak struktural beton, dimensi kolom tidak sesuai, dan juga keterlambatan material. Untuk evaluasi data kuantitatif, di sini ada analisis SPC dan FMEA untuk manajemen mutu. Di sini yang pertama adalah hasil pengujian di luar kendali, ini adalah di 25%. 25% pengujian SLAM di tes tidak memenuhi batas kendali menunjukkan ketidakstabilan proses. Kemudian kuat tekan beton di bawah standar itu adalah rata-rata kuat tekan beton adalah di 22 MPa atau 26,7% di bawah spesifikasi minimum 30 MPa. Lalu kemudian adalah koefisien variasi kuat tekan ada 3%. Di sini adalah CV 30% menunjukkan variasinya ini sangat tinggi dalam mutu beton dalam memerlukan pengawasan lebih. Kemudian deviasi dimensi kolom di sini adalah 30% kolom mengalami deviasi dimensi berisiko terhadap integrasi struktural. Kemudian batas kendali selam tes kurang lebih 2 cm. Di sini selam tes yang digunakan adalah 10 plus minus 2 mengindikasikan kontrol kualitas campuran yang sangat lemah. Kemudian untuk strategi Six Sigma untuk mengatasi retak beton, kita adanya langkah-langkah untuk mengatasi retak pada lantai. Yang pertama adalah mendefinisi masalah utamanya terkait letak struktural beton dengan pada plat lantai yang mengganggu integritas bangunan. Lalu kemudian measurement tekanan, di sini kita mengukur tekanannya, yang diukur adalah 22 MPa sehingga spesifikasi yang disyaratkan di bawahnya dari yang disyaratkan adalah 30 MPa. Untuk analisis penyebab utamanya adalah penyebab utama retak beton ditemukan pada mutu beton proses pengecoran yang tidak sesuai standar. Kemudian improvement rencana perbaikan di sini adalah perbaikan mencakup revisi mix design, kalibrasi alat, pelatihan pengawasan curing yang lebih ketat, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kontrol untuk pengawasan kualitas. Di sini adalah pengawasan dilakukan menggunakan form digital dan audit mutu harian selama proses pengecoran untuk memastikan kualitas. Untuk quality improvement plan sendiri di sini ada retak struktural beton. Eh, kita ada berbagai apa namanya rute di sini terkait yang pertama adalah permasalahan mutunya, kemudian tindakan korektif dan preventif, kemudian ada PIC atau penanggung jawabnya yang harus di apa namanya dijadikan tanggung jawab sebagai untuk tindakan apa namanya pengecekan di lokasi tersebut. Kemudian indikasi keberhasilan juga sama di sini adalah terkait dengan kuat tekan dari beton, adanya kemudian terkait dengan untuk dimensi kolomnya ada deviasinya, kebocorannya semuanya untuk pressure testnya, untuk keterlambatan materialnya juga semua materialnya yang tersedia. Kemudian untuk dokumen mutu di sini adalah untuk penanggung jawabnya adalah QA dan QC officer. Ini untuk memastikan bahwa 100% checklist ini sertifikasi material tersedia. Dan juga adanya durasi waktu ini sebagai target untuk closingnya. Baik, itu mungkin paparan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.